Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Malazat dengan NIM 240411100157. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 3. Di sini kita membuat aplikasi melindungi anak untuk mengecek imunisasi dan lainnya. Yang pertama kita masuk dibikin orang tua. Di sini bikin orang tua sebagai orang akan menerapkan anaknya untuk imunisasi. Oke, kita lanjut. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita masuk untuk aplikasi. Tampilan awalnya, aplikasi ini membantu orang tua memastikan jadwal imunisasi anak suatu selalu teratur. Dan kita lanjut, yaitu untuk menikmati kemudahan untuk membuat jadwal imunisasi. Nah, di sini kita masuk bagian selamat datang dari aplikasi kami yang ada dua interface, yaitu daftar dan masuk akun. Yang sebelumnya kita masuk ke daftar akun dulu karena kita belum ada akun. Oke, di sini kita bisa memasukkan nama lengkap, nama pengguna, password, dan konfirmasi password. Kemudian kita bisa daftar sekarang atau bisa masuk di sini apabila sudah memiliki akun. Nah, dan seperti ini nama pengguna, passwordnya kita masukkan ke sini bila sudah memiliki atau bisa menggunakan Facebook dan Google. Oke, kalau belum memiliki kita harus mengisi terlebih dahulu, kemudian kita baru bisa daftar. Kemudian kita harus melengkapi data orang tua terlebih dahulu dan nama lengkap, umur, tanggal lahir, nomor telepon, dan pekerjaan. Kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, kemudian data anak ini kita masukkan yang akan nanti imunisasi dan dibuatkan jadwalnya. Oke, di sini kita masukkan data anak dulu, kemudian kalau sudah kita simpan. Nah, di sini ada tampilan awal dari aplikasi kami, yaitu bisa bagian dalam maksudnya. Nah, di sini Pak, kita mulai dari atas. Di pojok kanan ada informasi. Di sini informasinya ada jenis vaksin dari keterangan dan juga keterangan dari usia 0 sampai 12 itu ada apa aja. Kemudian dari usia 15 bulan sampai 2 tahun itu jenis vaksin yang ada apa aja. Jadi usia 2 sampai 18 tahun itu ada jenis vaksin apa saja. Oke, kita lanjut. Di sini ada pengingat imunisasi BCG untuk kemudian. Nah, di sini ini kita bisa imunisasi, bisa dinonaktifkan untuk bagian di HP-nya itu notifikasi. Kemudian kita bisa, nah di sini seperti ini, kita bisa diberitahu ada informasi masuk untuk waktu yang giliran anak itu bisa maju. Nah, di sini kita bisa tunda atau tutup. Oke. Nah, kemudian kita ke bagian ini untuk Edu Health, panduannya dari tips, ada tips kesehatan juga, dan kita perkenalan anak. Di sini kan tadi kita udah memasukkan salah satu anak kita, dan kemudian sudah daftar juga. Nah, kita bisa tambahkan bila kita belum menambahkan data anak. Kemudian nama lengkapnya dimasukkan, tanggal lahir, jenis kelamin, imunisasi 1. Nah, apabila kita sudah masukkan dan berhasil panel yang seperti ini menambahkan data anak, kita tutup. Nah, tampilannya kan berubah, akan menambah satu anak lagi. Kemudian kita bisa lihat profil data anak di sini.
profil dari anak kita tampilkan nama, umur, jenis kelamin, imunisasi, kemudian jadwal imunisasinya, berat dan berat badan dan tinggi badan terkini. Nah, kini bisa kita lihat bisa berubah grafik dari berapa tingginya, dari berapa sentimeter akan naik atau turun, atau akan naik terus tinggi badan atau stabil. Dan kalau berat badan bisa jadi turun. Nah, ada grafiknya juga. Kemudian kita jadwal imunisasi. Ini di sini kita tambahkan vaskes. Nah, itu dimana puskesmas atau rumah sakit yang bisa menerima imunisasi dari puskesmas terdekat sampai terjauh, itu bisa ditampilkan di daerah. Nah, dan kita pilih dari puskesmas atau rumah sakit yang kita tuju. Kemudian kita atur jadwal imunisasi. Ini adalah jadwalnya. Nah, kemudian kita bisa detail dan juga bisa kita edit. Di sini kita ada detail jadwal, polinya di mana, atas nama siapa, kemudian informasi tambahan berkas-berkas apa yang perlu disiapkan. Nah, ini bisa edit jadwal selama ada kendala atau apa, dan juga bisa pilih lokasi yang ingin ada perubahan, kemudian jadwal, tanggal, waktu bisa diubah. Nah, di sini sebenarnya ada AI di sini untuk membantu mungkin anaknya tidak bisa dibawa ke rumah sakit atau apa, atau imunisasinya atau sakitnya ringan atau gimana, kita bisa chat dia yang harus dilakukan jika anak. Nah, di sini itu jelaskan gimana yang menanggapi itu bukan dari dokter atau bidan. Di sini bisa masukkan jangan dibalas ya, dan bisa bicara dengan secara langsung kepada bot AI-nya. Nah, kemudian kita langsung masuk bagian profil. Nah, di sini kita sebagai orang tua itu bisa mengedit nama lengkap, umur, tanggal lahir, nomor telepon, kerjaan, dan juga profil. Nah, di sini riwayat imunisasi itu bisa ditampilkan. Waktu imunisasinya itu dari berapa persen, jadi nanti setiap imunisasi akan tambah terus berapa persen sampai 100%. Nah, dari jenis vaksinnya apa saja, nanti alamatnya juga nanti akan muncul. Dan bahasa juga ada 2 pilihan, dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Temanya ada model atau terang, bahagia atau pertanyaan atau masukan untuk bidan atau dokter atau bisa tempatnya. Nah, di sini kita bisa masukkan atau ajukan pertanyaan lain. Nah, kita bisa keluar atau tetap masuk di dalam, karena kita ada satu bagian bidang lagi, kita akan keluar. Ini kalau kita keluarkan sudah punya akun, jadi bisa tidak perlu daftar lagi, langsung masuk ke dalam akunnya. Oke, kita langsung pindah ke bagian bidan. Nah, tidak hanya di bagian untuk ibu dan anak saja yang memiliki kemudahan untuk buat jadwal atau lihat imunisasi bagi seorang anak, dan di sini itu
juga untuk bidan. Nah, di sini kita perlu memasukkan seperti nama lengkap, nama pengguna, password, informasi passwordnya. Bila sudah memiliki akun, bisa langsung masuk. Kita buat yang belum memiliki akun, kita masuk. Nama vaskesnya kita masukkan, kita vaskes dari mana, kemudian nama lengkap, nomor telepon, alamat vaskesnya di mana, jam operasionalnya kita jam berapa, kita masukkan. Nah, kemudian di bagian bidan ini kita bisa lihat jadwal anak yang sudah terdaftar tadi. Nah, kita bisa lihat detailnya. Nah, ini kita bisa lihat detailnya dari lihat seperti informasi jadwal, tanggalnya berapa, waktu, jenis imunisasinya apa, jenis siapa, lokasinya, kemudian data anaknya juga, nama anak, umur, berat badan, nama orang tua, nomor HP, alamatnya di mana, riwayat imunisasinya itu dari tanggal berapa, sudah selesai atau belum, boleh. Nah, di sini kita bisa membuat statusnya selesai atau belum. Nah, kita ambil selesai. Nah, di sini kan tersimpan. Nah, dia akan tersimpan dan giliran selanjutnya. Oke. Kita masuk ke rola jadwal. Di sini bidan juga bisa membuat jadwal. Jadwal tanggalnya, kemudian jam mulainya berapa sampai selesai jam berapa, jenis imunisasinya apa, kemudian statusnya apa, slotnya itu kuotanya berapa, keterangan pakainya itu apa saja. Kita simpan. Nah, di sini akan menambah daftar jadwalnya 3. Nah, di sini juga bisa filter jadwalnya itu tersedia atau tidak. Nah, jadi tanggalnya itu jadwalnya sudah itu statusnya apa saja. Kita bisa lihat di sini ketika kan tadi kita harus memasukkan itu masih 0 karena belum ada siapa yang ingin menggunakan pada tanggal tersebut juga, dan bisa juga dia menonaktifkan. Nah, di ini yang tidak tersedia ini bisa diaktifkan juga. Oke, kita ke interface selanjutnya yaitu data anak imunisasi. Ini kita bisa cari anaknya, nama anaknya itu siapa. Nah, di sini kita akan cari kemuncul. Nah, yaitu lewat bisa kita lihat nama lahirnya ibunya, alamatnya juga, riwayat imunisasinya itu sudah apa saja, dan status siapa belum. Kita lihat tadi, dan teman-teman ada banyak. Nanti kalau kita pakai cara biar mempermudahkan kita untuk melihat bahwa ini sudah imunisasi apa belum dan imunisasinya apa saja. Kita ke selanjutnya yaitu bagian profil. Seperti biasa ada bisa memperbarui foto, bisa nama lengkap, nama pengguna, nomor telepon, email. Kita bisa simpan jam juga, dan kita riwayatnya simpan, bahasanya juga sama seperti orang tua, temanya juga kemudian gelap, dan juga pertanyaan yang bisa diajukan. Yang cukup sekian untuk pembuatan dokumentasi interface. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.